Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia padamu hari ini tanggal 30 Juli 2023. Ya, dia siapa? Boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Children, codependency, separation, if your relationship will change, keep an open mind. Oke, aku lihat di sini dia memang orang yang cukup kekanak-kanakan, bukan cukup lagi, tapi memang ya kekanak-kanakan. Kemudian mungkin kalian ini juga berhubungan dengan adanya seorang anak, ya, dia yang punya anak, atau dari kalian berdua sudah punya anak, atau kamu di sini yang punya anak, artinya ada yang berhubungan dengan anak juga. Kemudian aku lihat di sini dia sangat-sangat ketergantungan sama kamu. Apa ya, dia itu selalu kepikiran banget sama kamu, terpesona banget sama kamu. Pokoknya kamu itu udah kayak kayak bahan adiktif bagi dia yang bisa ngebuat dia tuh candu banget, kecanduan banget sama kamu. Dan separation, ya kalian ini mantan ya, memang udah berpisah, dan dia berharap kamu akan memberikan kesempatan kembali untuknya bisa memberikan perubahan ya, berubah ya, memberikan perubahan dalam hubungan kalian. Mungkin dia meminta kesempatan untuk balikan lagi, untuk memperbaiki hubungan dengan kalian. Kemudian keep an open mind, ya dia sedang memikirkan apapun yang telah terjadi dari hubungan kalian yang berakhir ini, itu dari sisi pandang yang lain gitu ya. Jadi dia memikirkan kenapa sih hubungan kalian itu bisa berpisah dan karena apa, dan di situ dia akan mulai berpikir dari perspektif lain gitu ya. Jadi dia di sini aku rasa sudah mulai sadar ya atas apa yang telah terjadi di antara kalian. Okay, I look for you everywhere. I want to feel that way again. I'm grateful for the spiritual listen. Sometimes I stay awake thinking about you. I'm so attracted to you. I finding out the crush me. Okay, dia selalu melihat kamu itu di mana-mana gitu. Jadi maksudnya gini, dia kerja selalu kebayang kamu, bahkan dia tuh kayak ngeliat kamu di sekitar dia kayak gitu ya, di sekitar kantor dia atau mungkin di dalam kantor dia gitu, kayak kebayang gitu ada sosok kamu di dekat dia kayak gitu ya. Bahkan teman-teman kerja dia gitu ya, yang mungkin perawakannya itu mirip sama kamu, dia tuh mikirnya, loh kok itu kamu ya, kayak gitu ya. Jadi dia melihat kamu tuh di mana-mana. Oke, ya benar kan? Dia aku rasa pengen banget balikan sama kamu, pengen banget mengulang lagi kisah cinta kalian, pengen lagi merasakan situasi yang seperti kemarin, ya penuh dengan kasih sayang, terus ketergantungan ini, ya. Intinya apapun yang terjadi saat kemarin kalian memiliki hubungan, dia pengen merasakan itu lagi. Dan dia bersyukur karena kamu, dia bisa belajar tentang spiritual, ya. Mungkin dia lebih paham untuk caranya untuk mendengarkan intuisi, ya, afirmasi, loa,
atau mungkin ya tarot seperti ini, atau mungkin juga bisa jadi kamu ini orang yang suka ngingetin dia, sholat kayak gitu, ibadah gitu ya, dan karena itu dia setiap waktunya untuk beribadah, dia langsung keinget kamu. Jadi, eee, dia bersyukur banget karena dia, rajin ibadah kayak gitu ya. Sometimes I still awake thinking about you, ya, mmm, sering banget ya dia itu kebangun di tengah malam, tiba-tiba kepikiran kamu, dan bahkan dia sampai sulit tidur sampai tengah malam, ya insomnia gitu ya, mikirin kamu, kepikiran kamu terus, ya rindu kamu, seperti itu. Dan dia sangat-sangat bergairah, punya ketertarikan banget deh sama kamu di sini, eee, apa ya, ya daya tarik ya, ketertarikan, gairah, passion sama kamu gitu. Baik itu secara seksual, secara biologis, secara fisik, everything, apapun, intinya dia benar-benar tertarik sama kamu. I'm finding out that trust me, ya, nampaknya ada sesuatu ya yang, tadinya dia tutup-tutupi dari kamu, taunya itu terbongkar, kayak gitu ya, dan itu membuat dia merasa hancur ya, merasa, sakit gitu ya, dan apa namanya, ya di situ dia baru ngerti ya, ternyata aku tuh nggak bisa bohongin kamu kayak gitu, dan aku juga salah ya karena ngebohongin kamu kayak gitu. Jadi dia merasa hancur, dan gara-gara dia banyak menutupi sesuatu dari kamu, dan ketika itu terbongkar oleh kamu dan akhirnya kalian berpisah, itu dia merasa lebih-lebih lagi dari hancurnya, seperti itu ya. Dia, apa namanya, selalu kepikiran kamu gitu ya. Dia bahkan ngeliat kamu di mana-mana, benar-benar yang sulit untuk move on, kayak gitu ya. Kemudian ya dia, eee, sudah mengafirmasi, bahkan dia, berpikir kita akan, balikan lagi gitu ya, kita akan bersama kembali. Jadi nanti ada masanya dia akan datang lagi ke kamu untuk, menjalin hubungan lagi dengan kamu ya, menjalin hubungan lagi dengan kamu, dan nah, kalau misalnya sekarang, hari ini dia belum datang, ya mungkin dia lagi mempersiapkan sesuatu ya untuk kamu, untuk datang ke kamu. Intinya ada niatan dari dia untuk, kita balikan lagi gitu. Kita akan bisa bersama lagi, seperti itu. Oke, akan perjelas lagi dengan tarotnya ya. Ten of Cups, Ace of Swords, Judgment, Nine of Pentacles, Nine of a Sword, Devil. Ya, mungkin hari ini dia sedang berkumpul-kumpul bersama keluarga, ya. Dia mungkin dari luar negeri atau luar kota, dia pulang kampung gitu, dia ingin, bercerita, bahagia dengan keluarganya, ingin menikmati momen bersama keluarga. Bahkan di sini tuh sebenarnya dia ada niat deh, ingin, memperkenalkan kamu dengan keluarganya, membawa kamu ke hadapan keluarganya untuk menseriusi hubungan kayak gitu. Tapi ya karena situasinya kalian sudah separation di sini, sudah berpisah, jadi dia kayak menyesali itu sebenarnya. Tapi ada niatan banget sama dia, dari dia ini ingin mempertemukan kamu dengan keluarga, bahkan ingin ngomongin sesuatu tentang komitmen ya dengan keluarganya. Bahkan di sini juga dia pengen ketemu dengan keluargamu, ingin memperjelas hubungan kalian, ingin
me 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 mengikat kayak gitu ya, mengikat, kamu seperti itu. Intinya di sini dia ya lagi menikmati momen bersama keluarga. Ya, aku lihat di sini dia sudah sadar ya atas apa yang telah terjadi di antara hubungan di antara kalian kayak gitu ya. Eee, ada suatu sifat ataupun kebiasaan toksik dia yang ingin dia, buang ya jauh-jauh ya. Mungkin dia ini orang yang mmm, manipulatif, suka ya tadi itu ya, nggak jujur sama kamu, kemudian makanya di sini ada crush ya on you. Eh, dan mungkin dia ini juga orang yang suka selingkuh atau suka berbohong ya. Intinya ada hal-hal toksik yang ingin dia buang ya dari diri dia. Kemudian aku lihat di sini dia ada keinginan untuk berkata jujur dan terbuka sama kamu ya hari ini. Hari ini dia pengen mengatakan kejujuran ya tentang apapun itu yang dia sembunyikan dan ingin terbuka sama kamu. Ada keinginan itu dari dia. Tetapi karena di sini ada judgment ya, aku rasa dia sedang menunda pergerakan dia. Dia sedang menunda apapun yang ingin dia lakukan hari ini ke kamu. Intinya karena ada keraguan-raguan di dalam diri dia yang belum bisa dia yakini gitu ya, belum dia yakini. Intinya ya dia ragu-ragu lah ya sama kamu. Masih masih ada keraguan di dalam diri dia untuk bisa melakukan apapun ya, entah itu percakapan, entah itu dia mau rekonsiliasi dengan kamu, entah itu dia ingin datang untuk membawamu pada keluarganya gitu ya ini tapi judgment ini yang dia tunda itu yang berhubungan dengan ke arah kamu gitu ini lagi dia tunda karena dia masih ragu-ragu terhadap kamu ya mungkin dia belum bisa sembuh dari sakit hatinya yang kemarin ya ada masalah apa gitu di antara kamu dan dia ya makanya di sini ada sesuatu yang terbongkar dari apa yang dia sembunyikan dari kamu dan dia masih sakit hati kemudian bisa jadi karena ada perspektif-perspektif orang lain ataupun teman-temannya tentang kamu yang membuat dia itu jadi masih ragu gitu ya dengan hubungan dia gitu dengan apa yang dia inginkan. Ya, jadi perasaan dia terhadapmu hari ini karena di sini ada Nine of Pentacles ya, berarti dia itu tahu ya, kamu itu di mata dia itu orang yang benar-benar mandiri, orang yang menghargai dia, sangat-sangat menghargai dia. Jadi kamu itu tahu kebutuhan dia sekarang itu seperti apa. Mungkin gini, kemarin saat kamu masih berhubungan dengan dia ya, kamu itu selalu menghargai dia. Dia sibuk kerja, kamu ngertiin. Eh, karena gini, kamu nggak pernah chat dia atau nggak pernah menghubungi dia, ya kamu ngertiin kalau dia ternyata lagi sibuk kerja. Dia tahu itu gitu ya. Karena kamu ini orang yang benar-benar pengertian dan perhatian gitu. Eh tapi apa ya? Ya dia merasa merasa kecewa sih ya karena bisa-bisanya dia melepasmu ya, berpisah dengan kamu, ngajak ribut ya, marah-marah sama kamu, sakit hati sama kamu, dia merasa menyesal itu. Padahal kamu ini wanita yang sebenarnya itu mandiri, pengertian, bisa memahami dia gitu ya. Terus juga modis, pinter, anggun kayak gitu. Bahkan kamu di sini tuh nggak bergantung sama dia gitu ya, secara materi ataupun emosional, kamu nggak bergantung sama dia. Jadi kamu itu orang yang benar-benar, eee, dewasa, orang yang mandiri kayak gitu ya. Bahkan di sini dia melihat kamu tuh, kamu orang yang pekerja keras gitu ya. Jadi makanya di sini dia mau sama kamu karena dia melihat kamu itu nggak bergantung secara materi sama dia, eee, kamu pekerja keras, ya dia juga pekerja keras. Jadi, eee,
gairah dia salah satunya itu, ya dia pengen punya pasangan yang tidak bergantung, seperti itu. Jadi dia pengennya kita sama-sama kerja, kita sama-sama membangun finansial kita sama-sama yang kita dari nol, kita sama-sama kerja, kita sama-sama membangun finansial kita masing-masing. Apalagi kamu itu orang yang selalu mendukung dia gitu ya. Dalam bisnis apapun, dalam pekerjaan apapun, kamu itu selalu mendukung dia gitu. Yang penting kamu lihat dia bekerja keras, kamu itu kamu itu melihat dia itu semangat dan nyaman bekerja dimanapun, kamu selalu ngedukung dia kayak gitu. Dan dia tahu wanita mandiri seperti kamu itu sebenarnya butuh validasi ya kalau tentang percintaan, butuh adanya pernyataan uh, tentang ya mau komitmennya ke arah apa, hubungan kita sekarang seperti apa, perasaan dia seperti apa. Nah, dia tuh sebenarnya eh, tahu itu ya dan pengen ngomong itu, hanya saja tuh kayak nggak terucap dari mulut dia atau bahkan mungkin orangnya di sini egois ya, karena aku lihat di ujung sana itu ada devil. Jadi orang ini bukan agak lagi ya, egoisan, memang egois dan gengsian. Jadi walaupun dia pengen mengutarakan itu, tapi ego dan gengsi dia tuh cukup besar sehingganya tuh walaupun dia tahu dia nggak terucap kata-kata itu gitu. Ya ada nine of sword ya. Jadi dia banget banget ngerasa malu deh sama kamu ya, karena di sini dia tahu dia ini sering selingkuh dari kamu, sering mendatangkan opsi-opsi lain saat bersama kamu dan selalu ketahuan sama kamu. Bahkan eh, ya bahkan dia sampai upload di media sosial, ya media sosial gitu ya, agar kamu sebenarnya bisa cemburu sama dia, biar nggak ngeremehin dia bahwa sebenarnya dia itu tanpa kamu tuh banyak loh yang suka gitu. Sebenarnya dia pengen nunjukin itu. Jadi dia pengen mengikat kamu dengan cara kamu nggak usah banyak tingkah kayak gitu ya. Tanpa kamu aku bisa kayak gitu. Nyatanya setelah dia memperlakukan kamu seperti itu gitu ya, menghadirkan orang lain ketika kalian masih memiliki hubungan, jarang ada komunikasi, dan dia tahu-tahu udah upload di sosial media bahwa dia ada yang lain kayak gitu. Akhirnya dia sadar dan dia menyesal gitu ya, karena semuanya terungkap, dia benar-benar malu ya karena dia sering nyakitin kamu dan kamu selalu bisa lapang dada, selalu bisa menerima dia lagi dan lagi gitu ya. Dia menyesal sangat-sangat eh, mendalam rasa apa penyesalannya itu ya, rasa bersalah dia itu. Kemudian dia di sini juga orangnya kan nggak jujur ya, nggak jujur, banyak yang dia tipu-tipu dari kamu, banyak yang tidak dia utarakan ke kamu. Ya, intinya di sini dia banyak penyesalan dan ketika koneksi kalian sudah seperti ini, ya maksudnya tuh nggak ada komunikasi, kamunya juga udah entah gimana ya, udah ngeblok dia gitu atau dia mungkin sudah memblokir kamu di sini. Jadi udah nggak ada informasi-informasi lagi tentang kalian berdua gitu ya. Jadi dia makin frustasi ya, makin stres dan aku lihat di sini memang dia sangat cemas banget, takut banget kalau misalkan kamu udah ngelupain dia, kamu udah punya yang lain gitu ya, kamu udah bisa move on dari dia. Dia cemas banget, dia takut banget dan aku rasa memang orang ini tuh punya masalah mental ya, masalah mental entah itu dari trauma dia di masa lalu ataupun dia memang punya trauma eh dari pasangan-pasangan dia sebelumnya, termasuk trauma dari kamu juga ya. Dan orang ini kan childish banget nih. Ya, jadi itu dengan mudahnya ya kayak anak-anak kalau misalkan kita pukul kan, kalau kita ketemu lagi dengan dia, kita ngangkat tangan tuh dia langsung kayak mau nangis atau mau menangkis gitu ya. Terus ada reaksi-reaksi lah dari dia. Nah, dia seperti itu. Jadi trauma itu melekat gitu di hati dia. Jadi dia ini punya masalah mental ya, kesehatan mentalnya kurang nggak baik gitu.
dan makanya dia di sini sampai overthinking, cemas banget, takut banget kalau misalnya kehilangan kamu. Oke, The Devil. Jadi memang ada kodependensi yang terlalu kuat ya di antara kalian nih kan, kodependensi ya. Kodependensi itu artinya apa namanya itu? Aduh, kok aku lupa. Eh kecanduan ya, kecanduan yang sangat-sangat, dan di sini aku lihat memang dia saat ini tuh udah sibuk kerja aja gitu ya, tidak tidak memikirkan tentang romansa-romansa dulu gitu ya. Jadi dia sebenarnya kepikiran kamu terus, cuma biar nggak kepikiran kamu, dia lebih menyibukkan dalam hal keduniawian. Jadi entah itu bekerja, entah itu ngelakuin hobi ya, hobi dia. Intinya dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan romansa. Dan aku lihat di sini memang dia udah Devil, ada lagi Nine of Swords ya. Memang dia itu punya kelainan mental gitu ya. Apa sih ya, sakit mental lah intinya ya. Itu tadi kecemasan, overthinking, trauma ya. Kemudian orangnya juga childish ya orangnya, dan memang nggak cuma sekarang sih ya dia itu menyibukkan diri dalam bekerja. Mungkin dari dulu juga gitu, orangnya saat masih berhubungan dengan kamu, masih memiliki hubungan dengan kamu, itu orangnya memang sibuk cuman untuk mencari hal duniawi gitu ya, materi, sibuk kerja kerja kerja, jadi sering ngelupain kamu di sini. Karena aku lihat di sini di Devil adanya kurang komunikasi yang intens, kurang adanya komunikasi yang deep talk gitu ya. Jadi benar-benar egois banget orang ini ya. Makanya aku tadi bilang ya, egois banget orang ini. Di sini Judgment reverse dan sini Devil. Jadi yakin banget orang ini itu orang yang banget-bangetnya egois banget. Sangat-sangat egois ya. Jadi sulit untuk kamu bisa mengekang dia karena dia ini orang yang nggak suka ditekan, orang yang nggak suka dikekang, orang yang nggak suka diikat. Ya, jadi karena di sini masih ada Devil ya, ini hanya urusan dia dan dirinya sendiri gitu ya, tentang mau enggaknya dia bergerak memperjuangkan kamu lagi atau enggaknya, karena ego dia masih masih tinggi. Di sini masih ada Devil ya. Jadi kalau kamu memang masih mengharapkan dia ya, kita nggak tahu ya kapan tepatnya dia akan datang, dalam waktu dekat ataupun lama gitu. Tapi aku rasa karena di sini ada Ten of Cups ya, jadi aku rasa mungkin kalian di sini LDR, jauh ya, berjauhan. Jadi ya nampaknya agak lama. Bukan agak lagi, tapi mungkin lama. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun ya. Sesuai mood dan emosi dia gitu ya. Karena di sini masih ada The Devil. Ego dia masih sangat-sangat tinggi. Tapi kalau kamu mau move on, itu pilihanmu. Dan menurutmu itu yang lebih baik daripada kamu tersiksa, daripada kamu menunggu dia dengan keadaan yang tidak pasti, tidak ada kejelasan, itu lebih baik ya. Membuka diri, membuka hati untuk orang lain. Itu ya. Kalau kamu masih menginginkan dia, ya kita nggak tahu sampai kapan ego dia akan turun. Seperti itu. Memang ada niat dari dia untuk menurunkan egonya, tapi ya kita nggak tahu batasan waktu dia bisa menurunkan ego dia yang sangat-sangat kuat, karena di sini ada Devil ya. Apalagi dia ya lagi bener-bener sibuk sama kerjaan aja. Hidup dia tuh kayak cuman kerja 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 gitu loh. Ya, ya. Emang orangnya toksik deh. Suka selingkuh lagi kan. Masa kamu masih mau sih nerima dia? Ya, itu keputusan kamu. Aku tidak menyarankan kamu harus menerima dia ataupun tidak menerima dia. Keputusan ada di kamu. Kamu yang bisa menentukan karena hidupmu adalah milikmu. Ya, apapun yang kamu putuskan, ya kamu juga harus siap untuk menerima konsekuensinya, gitu ya. Oke, aku akhiri pembacaan aku. Oh ya, zodiaknya ya. Untuk zodiak di sini aku ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi yang paling kuat di sini ada
ya Capricorn. Oke, itu aja. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini kalau misalkan ceritanya itu ya sama dengan keadaan kalian dan kamu sekarang. Jadi maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.